Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Biologi Fungsi, Ibu Dr. Nenia Sunanida SPD MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, Bapak Dr. Trijalmo MSI, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kami Pak Tony Latif dan saya sendiri Emma Juwita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fisiologi stres lingkungan. Cekaman ini adalah kondisi lingkungan yang dapat memberi pengaruh buruk pada tumbuhan. Tanaman mengimbangi efek merusak dari cekaman melalui berbagai mekanisme yang berbeda, bergantung pada sifat dari cekaman dan proses fisiologi yang terpengaruh. Jika tanaman mampu bertahan dalam lingkungan yang tercekam, maka tanaman tersebut memiliki tingkat resistensi terhadap cekaman. Akibat yang ditimbulkan cekaman bervariasi tergantung pada yang pertama, intensitas cekaman, yang kedua, lama perlakuan, yang ketiga, jenis tumbuhan, dan yang keempat, perkembangan tumbuhan saat menerima cekaman. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan beberapa jenis cekaman pada tumbuhan. Yang pertama yaitu cekaman pada tanah masam. Tanah masam, yang dimaksud dengan tanah masam di sini adalah tanah dengan nilai pH tanah rata-rata kurang dari 4 dan tanah yang memiliki kandungan unsur aluminium yang tinggi. Penyebab terjadinya tanah masam itu yang pertama yaitu kelebihan unsur Al, Mn, dan Fe. Yang kedua, tingginya curah hujan. Yang ketiga, drainase yang kurang baik, dan yang keempat, pupuk pembentuk asam. Akibat dari keadaan tanah masam yaitu yang pertama, jika ion Al, Mn, dan Fe meningkat, maka ini akan menyebabkan tanaman menjadi keracunan. Nah, apabila tanaman mengalami keracunan, maka kemampuan berkecambah akan menurun, bibit mudah mati, dan pertumbuhan terhambat. Yang kedua, tanaman mudah diserang hama dan penyakit. Dan yang ketiga adalah aktivitas mikroorganisme akan terganggu. Selanjutnya, ini adalah gambar ciri tanaman yang kekurangan unsur hara, di mana terlihat bahwa tanaman ini mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Terlihat di sini daun dari tanaman jagung ini terlihat berwarna kekuningan, di mana normalnya adalah dia akan berwarna hijau segar. Kemudian ini adalah ciri akar yang keracunan aluminium. Di sini terlihat pada gambar ini menunjukkan tanda pertama kelebihan aluminium yaitu pada sistem perakarannya, di mana akar ini terlihat gemuk, mengkerut akibat terhambatnya pemanjangan akar utama dan akar lateral, atau terhambatnya pembelahan sel pada meristem apikal akar. Akar yang keracunan Al ini akarnya akan kaku, tebal, dan mudah patah. Selanjutnya, mekanisme terjadinya keracunan Al dan defisiensi hara lain pada tanah masam adalah yang pertama, pada pH rendah, lebih kecil dari 4, hampir semua Al dalam tanah berada dalam bentuk Al bebas, yaitu Al3+, yang bersifat racun, sehingga tanaman mengalami keracunan Al3+. Pada pH lebih kecil dari 5,5, permukaan tukar kation tanah atau KTK dipenuhi oleh
Al3+, di mana Al3+ tersebut mengganti atau mendesak posisi Ca2+ dan Mg2+, sehingga tanaman tidak dapat menyerap Ca dan Mg. Bagaimana cara mengatasi dan menetralkan pH tanah masam? Yang pertama bisa dengan cara pengapuran, yang kedua penambahan unsur hara atau pemupukan, dan yang ketiga pemberian mikroorganisme pengurai. Selanjutnya, yang kedua yaitu cekaman pada tanah tergenang. Genangan air tanah ini diidentifikasi sebagai stres abiotik utama, dan kendala yang diberikannya pada akar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Akibat dari tanah tergenang ini yang pertama, tumbuhan akan mengalami hipoksia atau anoksia. Keadaan lingkungan kekurangan oksigen itu disebut dengan hipoksia, dan keadaan lingkungan tanpa oksigen itu disebut dengan anoksia. Nah, kondisi anoksia tercapai pada jangka waktu 6 sampai 8 jam setelah genangan air, karena oksigen terdesak oleh air dan sisa-sisa oksigen dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Pada kondisi tergenang, kandungan oksigen yang tersisa di tanah ini lebih cepat habis bila ada tanaman. Nah, kondisi anoksia ini menyebabkan perubahan pasokan nutrisi, terbentuknya racun dari perubahan beberapa zat, dan respirasi anaerob yang tidak efisien. Akibat yang kedua yaitu terjadinya resistensi stomata meningkat, dan yang ketiga yaitu fotosintesis menurun. Fotosintesis menurun ini karena stomata tertutup sehingga terjadi penghambatan masuknya karbon dioksida. Selanjutnya ini adalah respon tanaman terhadap penggenangan. Apabila terjadi penggenangan atau banjir, ini akan mengakibatkan yang pertama pemadatan tanah, kemudian produk sampingan fitotoksik, pH dan EH berkurang, dan terjadi kekurangan oksigen. Nah, pada saat terjadi penggenangan, maka pada akar tumbuhan ini akan mengalami hipoksia atau anoksia, di mana apabila suatu tumbuhan mengalami penggenangan maka akan terjadi modifikasi, baik modifikasi metabolisme maupun modifikasi fisiologi. Dan juga akan ada adaptasi respon dari tumbuhan tersebut untuk menghadapi penggenangan tersebut. Di mana di sini pada respon adaptasinya untuk menghadapi penggenangan, maka tumbuhan ini akan mengalami metabolisme anaerob. Selanjutnya, yang ketiga yaitu cekaman pada tanah kekeringan. Cekaman kekeringan pada tanaman ini disebabkan oleh kekurangan suplai air di dalam perakaran dan permintaan air yang berlebihan oleh daun dalam kondisi laju evapotranspirasi melebihi laju absorpsi air oleh akar tanaman. Akibat dari tanah kekeringan ini akan menyebabkan terjadinya
terhentinya pertumbuhan, kemudian perubahan irreversibel, dan fotosintesis akan menurun. Ini adalah mekanisme cekaman kekeringan, di mana pada tanah yang mengalami kekeringan ini akan mengakibatkan akar pada tumbuhan ini akan mengalami dehidrasi. Apabila akar tumbuhan mengalami dehidrasi, apabila tumbuhan tersebut mengalami dehidrasi, maka ini akan mempengaruhi sel penjaga, menyebabkan sel penjaga ini turgor selnya akan menurun. Dengan menurunnya turgor sel pada sel penjaga, ini akan menyebabkan penutupan stomata. Dengan tertutupnya stomata, ini akan mengakibatkan terhambatnya difusi karbon dioksida dan fotosintesis. Nah, apabila difusi karbon dioksida dan fotosintesis terhambat, ini akan mengakibatkan terjadinya partisi karbohidratnya menjadi menurun. Apabila partisi karbohidrat menurun, ini akan mengakibatkan turunnya pertumbuhan dan hasil dari tanaman tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu cekaman pada suhu ekstrim. Ada dua cekaman pada suhu ekstrim, yaitu yang pertama cekaman panas. Panas berlebihan dapat mengganggu dan akhirnya membunuh suatu tumbuhan dengan cara mendenaturasi enzim-enzimnya dan merusak metabolismenya. Sedangkan untuk cekaman dingin, ketika temperatur lingkungan turun, ini akan terjadi perubahan ketidakstabilan membran sel pada tumbuhan. Tumbuhan merespon terhadap cekaman dingin dengan cara mengubah komposisi lipid membrannya. Selanjutnya, yang kelima yaitu cekaman cahaya intoleran. Ada tanaman yang tahan atau mampu tumbuh dalam kondisi cahaya yang terbatas. Tanaman seperti ini disebut dengan tanaman toleran, dan ada juga tanaman yang tidak mampu tumbuh dalam kondisi cahaya terbatas. Tanaman tipe seperti ini disebut dengan tanaman intoleran. Nah, tanaman intoleran ini mempunyai ciri morfologis daun kecil dan tebal. Tanaman intoleran apabila ditanam pada areal yang kondisi cahaya terbatas, pertumbuhannya akan mengalami ketidaknormalan. Nah, contoh dari tanaman intoleran itu antara lain ada kayu putih, balsa, jati, pinus, sungkai, jabon, sengon, cemara, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perbedaan antara tanaman toleran dengan intoleran. Perbedaan yang pertama yaitu untuk tumbuhan cocok ternaung atau toleran ini menunjukkan laju fotosintesis yang sangat rendah pada intensitas cahaya tinggi dibanding tumbuhan cocok terbuka. Kemudian yang kedua, laju fotosintesis tumbuhan cocok ternaung atau toleran mencapai titik jenuh pada intensitas cahaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhan cocok terbuka atau intoleran. Yang ketiga, laju fotosintesis tumbuhan cocok ternaung atau toleran ini lebih tinggi dibanding tumbuhan cocok terbuka atau intoleran pada intensitas cahaya yang sangat rendah. Dan yang keempat, titik kompensasi cahaya untuk tumbuhan cocok ternaung atau toleran lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhan cocok terbuka atau intoleran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.